Halo, perkenalkan nama saya Devan Nakamnanu. Kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai ilmu teknik berkomunikasi dan juga manajemen konflik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik berkomunikasi, saya sengaja menggabungkan antara teknik berkomunikasi dan manajemen konflik karena hari ini kita sering dijumpai atau menjumpai orang-orang yang pintar berkomunikasi atau pintar menyampaikan pendapatnya, namun dalam apa yang disampaikan itu menimbulkan banyak masalah akibat kurangnya pemahaman tentang manajemen konflik. Selain itu juga kita menemukan orang-orang yang hari ini punya sesuatu yang matang di dalam pikiran untuk disampaikan, namun ketika menyampaikan pemikiran mereka malah apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk kita memahami betul tentang apa itu teknik komunikasi dan fungsinya, atau ketika menyampaikan teknik berkomunikasi jangan sampai menyinggung perasaan orang atau harus menunjukkan adanya manajemen konflik dalam suatu komunikasi yang baik. Sebelum kita ada dalam manajemen konflik yang baik, untuk orang-orang memahami akan apa yang kita sampaikan, kita perlu memahami satu istilah yang dinamakan yang hari ini populer, yaitu ICTS. Nah, teman-teman semua pasti sudah mengetahui apa itu ICTS. Nah, ICTS itu adalah Information and Communication Technology System. Nah, kenapa hal ini sangat penting di era digital, di era modern saat ini? Karena ICTS sangat membantu seseorang dalam teknik berkomunikasi, dalam manajemen konfliknya yang baik, sehingga ICTS itu menggunakan baik itu perangkat lunak maupun keras. ICTS itu sangat membantu kita dalam menyampaikan apa pendapat kita, dan jika pendapat kita berguna, maka pendapat itu akan dikonsumsi secara bukan saja secara internal, tetapi penyampaian kita itu malah dikonsumsi oleh banyak orang atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu ICTS sangat berguna untuk orang yang ingin memahami cara berkomunikasi yang baik atau memanfaatkan peluang komunikasi yang baik dan manajemen konflik, maka harus punya pengetahuan tentang ICTS sehingga apa yang disampaikan tidak bersifat sementara, tetapi namun dipergunakan lebih luas lagi. Nah, untuk masuk lebih lanjut mengenai apa yang kita pahami untuk disampaikan dalam bentuk teknik berkomunikasi, maka ICTS juga sangat berfungsi untuk kita mengkaji berbagai data-data yang kita sendiri tidak bisa untuk menjangkau data-data tersebut. Nah, kita akan berbicara mengenai teknik berkomunikasi. Dalam teknik berkomunikasi ada dua unsur yang sangat penting dalam teknik berkomunikasi. Unsur-unsur itu yaitu informasi dan juga data. Nah, informasi dan juga data adalah dua unsur yang sangat penting dalam menyampaikan teknik berkomunikasi, dalam penyampaian teknik berkomunikasi yang baik. Hal ini disebabkan karena data adalah bahan mentah apa yang kita temukan dalam sebuah konteks, atau apa yang ingin kita bicarakan, atau apa yang ingin kita temukan, entah itu masalah atau mungkin suatu pengamatan atau apa yang ingin diobservasi. Sedangkan informasi adalah data yang dikelola.
Nah, setelah kita melakukan data, kita menemukan fakta dalam lapangan, kita menganalisis apakah data tersebut adalah sebuah kebenaran yang real, barulah kita menjadikan itu sebuah informasi. Jadi informasi itu didapat dari data, dan informasi yang disampaikan adalah data yang sudah matang, yang sudah diolah. Jadi data sendiri adalah bahan mentah, sedangkan informasi adalah sebuah penyampaian dari data yang telah matang. Nah, kedua unsur ini sangat penting dalam teknik berkomunikasi. Karena apa? Dalam data dan informasi, ketika kita menjadi seorang yang mampu, seorang yang bisa memiliki teknik berkomunikasi yang baik atau memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga dapat didengar dengan baik, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik, maka ia harus memiliki data yang baik juga, data yang nyata, data yang bisa dipastikan kebenarannya, sehingga data tersebut dapat tersampaikan melalui informasi yang diberikan. Nah, dari situlah orang-orang akan percaya bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kelebihan. Disitulah kita sudah memenuhi satu syarat untuk menjadi seorang yang sudah mampu dalam memberikan informasi melalui komunikasi yang baik. Sedangkan manajemen konflik, data dan informasi sangat penting untuk kita telusuri dengan baik, sehingga ketika kita memberikan informasi, data-data yang kita berikan melalui informasi yang matang itu malah melahirkan sebuah kenyataan atau sebuah informasi kepada audiens dengan baik atau dapat diterima secara real. Untuk lebih lanjut lagi, saya ingin berbagi sedikit mengenai salah satu filsuf yang sangat terkenal yang memberikan kepada kita pemahaman mengenai dengan retorika atau cara berkomunikasi yang baik. Nah, adalah salah satu tokoh yang sangat menarik untuk kita lihat bersama, yaitu Aristoteles. Kenapa Aristoteles ini sangat diperlukan gagasannya dalam sebuah retorika atau sebuah teknik berkomunikasi? Aristoteles hidup di Athena sendiri. Athena itu merupakan salah satu kota peradaban paling pertama di muka bumi. Kenapa dikatakan kota peradaban? Karena Athena sendiri adalah kota yang memiliki institusi paling pertama di dunia dan juga memiliki sistem demokrasi di dunia. Kota itu menjadi salah satu kota yang sangat bersentuhan langsung dengan retorika, yang sangat bersentuhan langsung dengan bagaimana orang mampu menarasikan apa yang ia ketahui, sehingga apa yang ia ketahui menjadi sebuah daya tarik melalui penyampaian yang diberikan. Nah, dari situlah Aristoteles memberikan 3 cara untuk memahami atau 3 cara untuk kita berretorika dengan baik, atau 3 teknik komunikasi untuk kita berretorika dengan baik. Yang pertama itu etos. Etos ini adalah sebuah karakter. Jadi orang yang mampu berkomunikasi dengan baik atau sebagai pembicara yang baik, maka dia harus memiliki karakter dalam berbicara atau etos. Etos ini menciptakan sebuah kepercayaan atau keyakinan audiens. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, usahakan agar
penyampaian yang kita berikan itu memiliki karakter melalui penekanan atau mampu menarik audiens yang ada. Itulah yang dinamakan karakter. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dan bisa dilihat saja dari pandangan audiens, ketika audiens memperhatikan kita, bisa jadi apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang menarik, sehingga kita bisa mengetahui, oh, kita memiliki karakter dalam berbicara. Lalu yang kedua adalah patos. Nah, patos ini adalah emosi. Kenapa sampai emosi sangat penting dalam sebuah gaya berbicara atau teknik berkomunikasi? Karena dalam teknik berkomunikasi atau dalam menyampaikan sebuah informasi yang disajikan melalui data, emosi itu sangat berpengaruh. Kenapa dikatakan emosi sangat berpengaruh? Karena apa yang kita sampaikan sesuaikan dengan informasi. Kalau informasinya bersifat penegasan, maka suara yang kita berikan atau ucapan yang disampaikan itu harus bersifat penegasan, sehingga apa yang didapat itu, apa yang didengar itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para audiens. Lalu yang ketiga adalah logos. Nah, di tahap logos ini menunjukkan sebuah logika atau sebuah kemampuan. Nah, dalam logos, untuk menyampaikan sebuah informasi itu, logos ini sangat menunjang. Kenapa sampai logos sangat menunjang? Logos ini sangat berpengaruh pada data dan informasi. Jadi sejauh mana kita memiliki data yang matang, maka informasi yang kita berikan itu selalu mendatangkan informasi yang menarik banyak audiens atau menarik minat daripada para pendengar. Inilah yang menjadi karakter tersendiri bagi logos. Nah, logos ini juga mencapai apa yang mampu kita sajikan. Jadi sebelumnya kita harus memikirkan apakah yang disampaikan ini akan mengena dengan konteks yang mendengar atau tidak. Nah, dari situlah kita akan mampu untuk memberikan logika kita yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pendengar. Di tahap terakhir adalah karena minta maaf, bukannya mendiskriminasi agama lain, tapi saya mengutip 5 ayat Alkitab yang berhubungan dengan manajemen teknik berkomunikasi dan manajemen konflik sebagai sebuah landasan untuk memahami betapa pentingnya teknik berkomunikasi yang baik yang dijadikan, yang mampu di manage cara penyampaiannya agar tidak menimbulkan masalah. Kitab yang pertama yang saya ingin kita telusuri bersama adalah Amsal 16 ayat 24. Nah, kenapa saya menggunakan Amsal 16 ayat 24? Karena kata-kata yang disampaikan dalam kitab Amsal Salomo ini menginginkan kata-kata yang baik atau kekuatan untuk menyenangkan hati dan memberikan penghiburan. Kata-kata yang baik itu yang dikatakan dalam Amsal itu seperti madu yang manis yang memberikan kenyamanan dan kesehatan. Ini merupakan bagian daripada manajemen konflik dalam teknik berkomunikasi, yang dari kata-kata kita akan menimbulkan kenyamanan dan kesehatan seperti madu. Itu dapat kita temukan dalam Amsal 16 ayat 24. Lalu kemudian ayat yang kedua atau kitab yang kedua adalah Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 memiliki makna bahwa
kita sangat diingatkan untuk berbicara dengan bijak dan membangun, menghindari kata-kata kasar atau perkataan kita harus memberikan berkat, dan terlebih lagi kata-kata yang kita berikan itu tidak merugikan satu pihak manapun juga. Yang ketiga adalah Kolose 4 ayat 6. Nah, Kolose 4 ayat 6 memiliki makna bahwa perkataan kita harus dipenuhi dengan kasih dan kebijaksanaan. Kita harus tahu bagaimana kita harus menjawab orang lain dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma-norma atau sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini sangat-sangat penting bagi kita semua sebagai pembicara yang baik, yang mampu tidak menimbulkan konflik dalam setiap perkataan yang ada. Amsal Salomo juga kembali mengutip atau kembali mengingatkan tentang perkataan yang baik atau komunikasi yang baik dalam Amsal 15 ayat 1. Apa yang ingin ia katakan di situ? Bahwa respon yang lembut dapat meredakan konflik dan kemarahan. Sementara kata-kata yang tajam hanya memperburuk situasi. Ini sangat menekankan kepada kita tentang pentingnya cara berbicara mengenai respon yang kita berikan harus dengan sebuah kelembutan. Nah, ayat yang terakhir itu saya temukan dalam Yakobus 1 ayat 19. Nah, inti dari apa yang disampaikan oleh Yakobus adalah sebuah saran. Sarannya ialah lebih banyak mendengar dan lebih sedikit untuk berbicara. Ini menunjukkan pentingnya sebuah kontrol dari seorang pembicara yang baik kepada dirinya sendiri, agar disitulah dia menimbulkan celah-celah untuk memberikan informasi atau memberikan pemahamannya dengan komunikasi yang baik, dengan tepat juga. Ya, mungkin ini sedikit saja yang bisa saya mampu berikan kepada teman-teman semua. Selamat malam, selamat sore menjelang malam untuk kita semua.